Bisikan pelatih kiper Arsenal kepada David Raya. Real Madrid telah memutuskan Xabi Alonso sebagai pengganti Ancelotti. Messi dirikan perusahaan hiburan. Perdana Menteri Malaysia marah ranking timnas Indonesia naik. Jordi Amat diklaim sebagai pemain Malaysia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga UCL, Atletico Madrid berhasil mengemas 3 poin setelah berhasil mengalahkan Leipzig dengan skor 2-1. Gol Los Colchoneros dicetak oleh Antoine Griezmann di menit ke-28 dan Jose Gimenez di menit ke-90. Berkat hasil tersebut, anak asuh Diego Simeone sementara berada di posisi 12 klasmen UCL. Berbeda dengan Atletico Madrid, klub Spanyol lainnya Barcelona malah menelan kekalahan. Blaugrana harus mengakui keunggulan tuan rumah AS Monaco 2-1 setelah harus bermain dengan 10 pemain. Gol AS Monaco dicetak oleh Aklioche di menit ke-16 dan Ilini Kena di menit ke-71. Sementara gol satu-satunya Barca dicetak oleh Lamine Yamal di menit ke-28. Berkat hasil minor ini, Barca sementara harus berada di posisi 22 klasmen UCL, sedangkan AS Monaco berada di posisi 14. Di laga lainnya, Feyenoord yang menjadi tuan rumah harus kalah telak oleh tamunya Bayer Leverkusen 4 gol tanpa balas. Gol di Workself dicetak oleh Brace dari Florian Wirtz di menit ke-5 dan 36. Lalu 2 gol lainnya dihasilkan oleh Alex Grimaldo di menit ke-30 dan gol bunuh diri dari pemain Feyenoord, Wellen Reuter di menit ke-45. Raihan 3 poin ini membuat pasukan Xabi Alonso sementara berada di posisi 3 klasmen UCL. Pindah ke Italia, bermain di kandang sendiri, Atalanta harus bermain imbang 0-0 atas tamunya Arsenal. Ladea sebenarnya hampir unggul di laga tersebut ketika mendapat penalti. Sayang, tendangan penalti Retegui berhasil ditepis David Raya. Berkat hasil tersebut, Arsenal dan Atalanta masing-masing berada di peringkat 16 dan 17 UCL. Dari laga Atalanta versus Arsenal di UCL, kepiawaian David Raya menepis 2 kali kesempatan Retegui mencetak gol telah dipuji banyak orang. Namun pasca laga usai, David Raya malah mengakui bahwa yang layak dipuji adalah pelatih kiper Arsenal, Inaki Cena. Cena lah orang yang membisiki Raya sebelum mengantisipasi tendangan penalti Retegui. Saat laga terhenti berkat pengecekan VAR penalti bagi Atalanta, David Raya terlihat menghampiri Inaki Cena di pinggir lapangan dan memberikan arahan khusus. Menurut Raya, Cena telah memberitahunya kemana ia harus mengantisipasi tendangan penalti tersebut. Beralih ke kabar lainnya dari Arsenal. Dilansir dari Daily Mail, foto skuad lengkap Arsenal terbaru untuk musim 2024-2025 telah menjadi bahan tertawaan di media sosial. Foto tersebut diejek terutama oleh fans City karena hanya ada bola yang ada di depan barisan para pemain. Fans City tersebut membandingkannya dengan foto skuad lengkap City yang biasanya menaruh beberapa trofi di depan barisan para pemain. Arsenal tidak memenangkan satupun trofi musim lalu, jadi mereka harus menggunakan bola sebagai gantinya di dalam foto, kata salah satu fans City dengan emot tertawa. Sementara itu, kabar buruk datang dari Manchester City. Dilansir dari Daily Mail, De Bruyne dipastikan absen di laga melawan Arsenal pada pekan kelima Liga Inggris. Absennya De Bruyne dinilai sebagai tindakan pencegahan setelah sang pemain menderita cedera pada pangkal pahanya saat melawan Inter. Gundogan kemungkinan besar akan menjadi penggantinya. Ia akan bersama Bernardo Silva dan Rodri mengawal lini tengah City saat hadapi Arsenal. Dari Inggris, kita terbang ke Spanyol. Dilansir Daily Mail, Jude Bellingham dan Vinicius Junior telah diberi kenaikan gaji di Real Madrid. Berkat kenaikan tersebut, gaji tahunan mereka setara dengan gaji Kylian Mbappe, yakni 15 juta euro per musimnya. Menurut Florentino Perez, kenaikan gaji Vini dan Bellingham tersebut ditujukan untuk menyetarakan ketiga bintang itu supaya tidak terjadi kesenjangan.
Bergeser ke kabar dari Atletico Madrid, dilansir Sport People, pihak Arab Saudi melalui perusahaan Riyadh Air bersiap untuk membeli saham mayoritas Atletico Madrid. CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gilmarin, juga dilaporkan siap menjual sahamnya kepada pihak Arab Saudi tersebut. Riyadh Air sendiri telah resmi menjadi sponsor Los Colchoneros musim ini. Jika jadi, Arab Saudi juga akan mengambil hak penamaan stadion. Beralih ke kabar dari Serie A, dilansir dari Football Italia, Zlatan Ibrahimovic meminta sesi latihan AC Milan mundur. Pasalnya, Ibrahimovic meminta waktu untuk bertemu seluruh pemain AC Milan di ruang ganti. Akibatnya, skuad rossoneri yang seharusnya memulai latihan sekitar pukul 11.00 waktu setempat, menjadi molor hingga pukul 11.30. Menurut laporan, tindakan Ibrahimovic berbicara dengan seluruh pemain AC Milan tanpa didampingi oleh pelatih Paulo Fonseca. Kabar selanjutnya datang dari Bundesliga. Dilansir dari Get Football News Germany, gesekan terjadi di Bayern Munchen. Beberapa pemain yang kurang menit bermainnya mulai kesal pada Vincent Kompany. Mereka yang kesal seperti Eric Dyer, Konrad Laimer, dan Joe Palhinha hingga Leon Goretzka. Menurut mereka, Kompany dinilai sering mengumumkan skuad intinya hanya lewat pesan WhatsApp kepada para pemain. Para pemain yang kesal tersebut merasa tak pernah diajak bicara langsung kenapa tidak pernah mendapatkan menit bermain lebih. Pindah ke kabar dari Ligue 1. Dilansir dari Get Football News France, jelang laga Lyon versus Marseille, Menteri Dalam Negeri Prancis melarang para fans Marseille untuk datang ke Stadion Groupama demi keamanan. Laga yang akan dihelat pada hari Minggu 22 September 2024 tersebut telah dikategorikan sebagai laga beresiko tinggi. Laga antara kedua rival bebuyutan itu sering menimbulkan kerusuhan. Tahun lalu, laga yang dihelat di Stade Velodrome harus dijadwalkan ulang setelah pendukung Marseille menyerang bis milik Lyon dalam perjalanan menuju stadion. Kabar berikutnya datang dari Lionel Messi. Dilansir dari The Sun, La Pulga bekerja sama dengan Smuggler Entertainment meluncurkan perusahaan baru yang bergerak di sektor hiburan yang diberi nama 525 Rosario. Ini adalah perusahaan hiburan yang memproduksi beberapa konten kreatif dengan berbagai macam tema. Selain itu, perusahaan tersebut juga nantinya akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memproduksi acara televisi, film, maupun menyiarkan acara olahraga secara langsung. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Venue laga Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 telah resmi dipindahkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK ke Stadion Madia, Jakarta. Alasan pemindahan tersebut adalah karena adanya surat dari Pusat Pengelolaan Komplek atau PPK GBK tentang pemeliharaan Stadion Utama GBK. Dengan begitu, Timnas U20 asuhan Indra Syafri akan melangsungkan seluruh laga di Grup F melawan Yaman, Timur Leste, dan Maladewa di Stadion Madia yang letaknya tak jauh dari Stadion Utama GBK. Sementara itu, kabar lainnya datang dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan turut menghadiri peresmian Training Center atau TC Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11 Oktober 2024. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick, FIFA dilibatkan dalam acara launching tersebut karena dana pembangunannya turut dibantu oleh mereka. Program bantuan dana pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN tersebut diwujudkan lewat program FIFA Forward. Dengan melalui program tersebut, PSSI mendapatkan dana hibah dari FIFA senilai 85,6 miliar rupiah. Dalam laga AFC Champions League 2 antara Persib Bandung versus Sport FC, pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong turut menyaksikan duel tersebut untuk memantau aksi tiga pemainnya yakni Asnawi Mangkualam, Dimas Derajat, dan Edo Febriansyah. Namun, STY malah disuguhi keributan antara Asnawi dan Dimas. Keributan itu dipicu dari kaki Dimas yang terinjak oleh Asnawi. Sang striker tersebut lalu tak terima dan menghampiri Asnawi sampai hampir berantem. Untung saja rekan-rekannya cepat melerai. Dimas terlihat kesal setelah kejadian tersebut. Masih dalam negeri, berdasarkan update ranking FIFA, peringkat Timnas Indonesia berhasil berada di atas Malaysia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 129, sedangkan Malaysia di 132. Kondisi ini mengusik ketenangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut laporan, Anwar Ibrahim marah besar pada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setelah melihat rankingnya di bawah Indonesia.
Pada hari Kamis 19 September 2024, ia langsung menggelar pertemuan mendadak dengan pejabat FAM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia. Pada pertemuan itu, menurut sejumlah sumber, Anwar membahas kelemahan sepak bola Malaysia. Anwar juga sempat mengukit perihal dana dan program naturalisasi Timnas Malaysia. Kabar berikutnya datang dari pelatih Australia, Graham Arnold. Setelah hanya mendapatkan hasil imbang melawan Indonesia, Graham Arnold resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Timnas Australia per Jumat 20 September 2024. Pengumuman mundurnya Graham Arnold disampaikan langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Australia. Sebenarnya, Arnold sudah mengatakan kepada Dewan Sepak Bola Australia akan mundur sejak awal minggu lalu. Kini, The Socceroos tengah mencari pelatih baru untuk laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti. Dari kabar lainnya, bek Timnas Indonesia, Jordi Amat diklaim sebagai pemain dari Malaysia. Hal tersebut terjadi saat laga AFC Champions League Elite antara Shanghai Port versus Johor Darul Takzim. Di data informasi pemain jelang laga bergulir, di situ terdapat nama pemain kedua kubu beserta negara asal sang pemain. Dari data informasi tersebut, nama Jordi Amat justru ditulis Malaysia alih-alih Indonesia. Sontak hal tersebut menggegerkan netizen Indonesia. Dilansir dari Daily Mail, Manchester City ternyata punya fasilitas canggih di training center mereka untuk menghindari kelelahan dan stres para pemain yang menjalani jadwal padat. Menurut laporan, di training center City terdapat alat khusus krioterapi yang mengeluarkan asap. Para pemain yang masuk ruangan berasap tersebut bisa mengurangi rasa lelahnya setelah bertanding secara signifikan. Lalu, ada kursi canggih yang mempunyai daya gravitasi untuk mengurangi tekanan tambahan pada tubuh. Kursi canggih tersebut juga sekaligus bisa memijat seluruh bagian tubuh para pemain yang duduk di sana. Beralih ke kabar dari klub tetangga City, yakni Manchester United. Dilansir dari Daily Mail, MU dilaporkan mengubah kebijakannya mengenai Old Trafford saat rencana pembangunan stadion baru terus berjalan. Setelah sebelumnya ingin menjadikan Old Trafford markas tim sepak bola wanita dan akademi, kini MU malah berniat meruntuhkan Old Trafford. Keputusan meruntuhkan Old Trafford sudah dipikirkan matang oleh pemilik Sir Jim Ratcliffe yang menganggap stadion baru MU akan dibangun juga tetap akan memasukkan unsur-unsur dari Old Trafford. Pihaknya kini sedang membentuk tim warisan Old Trafford yang nantinya bertugas untuk memelihara peninggalan bersejarah dari Old Trafford. Kabar selanjutnya datang dari Arsenal. Dilansir dari Arsenal.com, pemain yang sebelumnya menderita cedera yakni Bukayo Saka dan Ricardo Calafiori dilaporkan sudah pulih dan terlihat sudah berlatih bersama tim. Saka dan Calafiori disebut siap untuk ditampilkan oleh Arteta di laga penting pekan kelima Liga Inggris melawan City di Etihad. Selain Saka dan Calafiori, Declan Rice juga bisa kembali tampil saat melawan City setelah hukuman kartu merahnya berakhir. Namun, pemain seperti Odegaard, Tomiyasu, Zinchenko, maupun Merino masih akan absen dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, kabar dari Liverpool. Pemain baru mereka, Federico Chiesa, dilaporkan akan segera menjalani debut pertamanya di Liga Inggris pekan ini. Dilansir dari Liverpool.com, Arne Slot sudah menyatakan akan coba memberi menit bermain bagi Chiesa saat laga melawan Bournemouth di Anfield Sabtu 21 September 2024. Tapi kemungkinannya, Chiesa kembali akan menjadi pemain pengganti di babak kedua. Sebelumnya, Chiesa telah bermain sebagai pemain pengganti saat menggantikan Mo Salah saat melawan AC Milan di UCL. Beralih ke kabar dari Ligue 1. Dilansir dari Le Equipe, meski Ligue 1 telah dimulai dan telah disiarkan oleh beIN Sport selama lebih dari sebulan, pihak beIN Sport ternyata dilaporkan belum membayar hak siar yang telah dijanjikan kepada Badan Pengelola Ligue 1 atau LFP. Kesepakatan kerjasama antara beIN Sport dengan pihak LFP yang bernilai total 100 juta euro selama 5 tahun tersebut, kini telah dinanti pembayarannya. LFP mengaku bahwa seluruh klub-klub Ligue 1 telah menagih janji pembayaran hak siar tersebut. Dari Ligue 1 beralih ke kabar dari Serie A. Dilansir dari Football Italia, kiper AC Milan Mike Maignan yang terkena cedera saat menghadapi Liverpool
dikabarkan belum pasti akan sembuh saat laga derby della Madonnina pekan ini. Menurut laporan, meski masa pemulihan cedera kiper Prancis itu mengalami perkembangan, namun tim medis memprediksi Mike Dan belum siap untuk laga terdekat. Dengan kondisi itu, untuk menghadapi Inter Milan pekan ini, Rossoneri kemungkinan akan memakai kiper 19 tahun, yakni Lorenzo Torriani. Sementara itu, ada kabar terbaru dari mantan pemain Inter Milan era 2000-an awal, Adriano Leite. Dilansir dari Goal, pemain asal Brasil tersebut telah mengumumkan bahwa ia akan berpartisipasi dalam laga eksebisi pada 15 Desember 2024 di Stadion Maracana. Di usia 42 tahun, Adriano bertekad untuk kembali berlaga setelah terakhir kali ia berlaga di tahun 2018. Laga itu akan menghadirkan pertarungan antara Flamengo versus Inter Milan, dua klub yang notabene sempat jadi tempat Adriano bernaung. Nantinya di laga tersebut, pemilik tendangan geledek itu akan membela Flamengo di babak pertama dan Inter di babak kedua. Bek setinggi hampir 2 meter, Elkan Bagot sedang mengalami cedera parah di Blackpool FC, klub yang dibelanya saat ini. Bek pinjaman dari Ipswich Town tersebut dikabarkan sampai frustasi. Hal itu disampaikan oleh pelatih Blackpool, Steve Bruce. Cedera itu, kata Bruce, sampai membuat Bagot mesti memakai sepatu khusus demi perawatan. Ex-pelatih Newcastle United itu mengatakan, Bagot akan absen selama sebulan ke depan akibat cederanya tersebut. Kabar selanjutnya datang dari kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Kegemilangan Paes menjaga gawang timnas Garuda ternyata berbanding terbalik saat dirinya menjaga gawang klubnya, FC Dallas. Di laga melawan Salt Lake pada laga MLS Matchday ke-29, gawang Paes dibobol oleh gol cantik dari jarak jauh. Paes kebobolan gol dari tengah lapangan oleh pemain Salt Lake, yakni Julio Santos pada menit ke-24. Santos melepas tendangan jarak jauh tersebut setelah melihat posisi Paes jauh meninggalkan garis gawang. Akurasi tendangan Santos begitu bagus sehingga Paes tidak bisa menjangkau bola tersebut.